Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Menahan buang air kecil sering kali dianggap sebagai hal yang sepele. Padahal kalau sudah menjadi kebiasaan, hal ini bisa membahayakan kesehatan loh. Bahkan keseringan menahan buang air kecil juga bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Lalu, apa dampak buruk menahan buang air kecil bagi kesehatan? Penasaran kan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Buang air kecil merupakan proses membuang sisa limbah yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh melalui urin. Frekuensi buang air kecil dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi biasanya seseorang dapat buang air kecil atau pipis sebanyak 6-7 kali dalam sehari. Meski begitu, tidak sedikit orang yang menunda untuk buang air kecil atau BAK, bahkan beberapa orang sudah menjadikannya sebagai kebiasaan. Beberapa momen yang membuat seseorang menahan buang air kecil adalah saat sedang berkendara, meeting, tidak ada toilet yang memadai, atau sekedar malas ke toilet. Jika sistem dan saluran kemih dalam kondisi sehat dan normal, menahan buang air kecil sesekali sebenarnya tidak masalah. Hal ini karena umumnya kandung kemih orang dewasa bisa menampung hingga 2 gelas urin. Bahkan pada kondisi tertentu, misalnya overactive bladder, menahan pipis dengan pola dan aturan tertentu juga bisa dilakukan untuk melatih otot kandung kemih. Namun, kalau hal ini sering dilakukan, apalagi sudah menjadi kebiasaan, resiko munculnya masalah kesehatan akan semakin tinggi. Berikut ini adalah kondisi atau penyakit yang bisa terjadi akibat kebiasaan menahan buang air kecil. Yang pertama, muncul rasa nyeri dan tidak nyaman. Salah satu kondisi yang paling sering terjadi saat teman-teman menahan kencing adalah muncul rasa tidak nyaman hingga nyeri. Hal ini karena kandung kemih punya batas untuk menampung urin. Nah, jika teman-teman terus-menerus menahan buang air kecil, otot kandung kemih akan meregang melebihi batas kemampuannya dan akhirnya menyebabkan nyeri. Yang kedua, mengompol. Kebiasaan suka menahan buang air kecil bisa meningkatkan resiko mengompol. Walaupun otot yang mengatur terbuka dan tertutupnya ujung saluran kemih atau uretra bisa teman-teman kendalikan, teman-teman mungkin tidak mampu menahan kontraksi otot tersebut jika menahan buang air kecil terlalu lama. Akhirnya urin keluar tanpa disadari alias mengompol. Kalau sudah mengompol, tidak hanya malu, teman-teman juga jadi repot untuk mengganti dan membersihkan pakaian yang terkena urin. Yang ketiga, batu kandung kemih. Sering menahan kencing juga bisa membuat proses berkemih jadi tidak tuntas dan menyisakan sedikit urin di kandung kemih. Jika terjadi terus-menerus, pengendapan urin ini bisa memicu terbentuknya batu kandung kemih. Batu kandung kemih bisa membuat penderitanya merasa sulit dan nyeri saat buang air kecil. Nyeri pada perut bagian bawah dan muncul darah dalam urin. Yang keempat, infeksi saluran kencing. Walaupun tidak berefek secara langsung, menahan kencing juga bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK. Kondisi ini terjadi ketika bakteri menginfeksi saluran kemih. Saat menahan kencing, urin yang menumpuk bisa menjadi media yang baik bagi bakteri berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Resiko ISK ini akan semakin meningkat jika teman-teman sedang mengalami kondisi kesehatan tertentu, seperti retensi urin, pembesaran prostat, gangguan saraf pada kandung kemih, atau penyakit ginjal. Yang kelima, inkontinensia urin. Jika teman-teman mengalami mengompol sesekali, mungkin tidak menjadi masalah besar.
Namun, jika teman-teman jadi tidak bisa menahan buang air kecil sama sekali, bisa jadi teman-teman mengalami masalah kesehatan yang disebut inkontinensia urin. Kondisi ini terjadi karena kebiasaan menahan buang air kecil bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih. ISK bisa mengiritasi kandung kemih dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kehilangan kemampuan untuk mengontrol otot saluran kemih dan akhirnya menjadi mengompol terus-menerus. Selain itu, kebiasaan menahan kencing terlalu sering juga diyakini bisa meningkatkan resiko atrofi otot kandung kemih, yang lama-kelamaan juga bisa memicu terjadinya inkontinensia urin. Yang keenam, hidronefrosis. Menahan buang air kecil dalam waktu yang lama juga bisa membuat urin naik kembali ke ginjal. Hal ini dapat menyebabkan ginjal membengkak atau dalam bahasa medisnya disebut hidronefrosis. Gejala yang dapat timbul dari kondisi ini adalah nyeri punggung dan panggul, jarang buang air kecil, dan nyeri saat buang air kecil. Dan yang terakhir atau ketujuh, infeksi ginjal. Infeksi saluran kemih yang terjadi akibat kebiasaan menahan buang air kecil juga bisa sampai ke ginjal. Infeksi ginjal butuh penanganan medis segera karena bila terlambat diobati dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen. Nah, setelah mengetahui bahaya menahan buang air kecil, apakah teman-teman masih malas untuk pergi ke toilet saat ingin buang air kecil? Biasakan diri untuk buang air kecil selama 3-4 jam sekali ya. Teman-teman juga bisa buat jadwal rutin untuk buang air kecil. Misalnya saat bangun tidur, setelah makan siang, atau sebelum perjalanan pulang dari tempat kerja ataupun sekolah. Selain itu, kalau teman-teman ragu untuk menggunakan toilet umum saat bepergian dan ingin buang air kecil, sebaiknya selalu sediakan sanitizer dan tisu agar lebih mudah membersihkan permukaan toilet sebelum digunakan. Cara ini juga dapat mencegah kontaminasi bakteri dari toilet. Jika kebiasaan menahan buang air kecil sudah membuat frekuensi kencing meningkat, urin berbau tajam, terlihat keruh, muncul darah, serta nyeri panggul, sebaiknya periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Oke, seperti itu saja pembahasan dampak buruk menahan buang air kecil bagi kesehatan. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa, dan have a nice day.